Mungkin bicara dari awal dulu ya. Pertama kan gue ngobrol sama Kapolresta Pati, ngobrol dan sebagainya, ternyata ada Wakapolda Jawa Tengah juga yang datang. Nah mungkin mereka ini mencoba untuk kemudian menyusun strategi gimana caranya supaya aksi demonstrasi tetap berjalan dan massa juga ataupun rakyat ini merasa aspirasi diterima. Akhirnya Kapolresta Pati ke depan minta rakyat untuk kondusif dan dia akan menjemput Bupati Pati untuk keluar. Di situ gue ikutin banget prosesnya tuh. Akhirnya ya udah Kapolresta Pati masuk, Wakapolda Jawa Tengah masuk, ada juga aparat TNI masuk di situ. Gue ikutin dan segala macam, dan karena itu kan pendopo itu belakangnya itu rumah dari Bupati Pati ya, rumah dinas ya. Emang Pak Sudewo itu tinggal di situ. Akhirnya dia memunculkan batang hidungnya, meskipun pakai masker, hidungnya nggak kelihatan. Tapi akhirnya keluar, didampingin sama polisi dan TNI. Di situ gue posisinya sebenarnya gue tuh udah janjian ya, sudah janjian wawancara sama Pak Sudewo. Jadi sebelum aksi demo itu gue udah janjian, Pak Sudewo berkenan untuk wawancara. Makanya ketika keluar dan gue ada di sebelahnya, gue tidak mau terlalu responsif, dalam arti ya sudah, ini hak lu untuk kemudian bertemu dengan rakyat dan bagian lu sama gua nanti. Itu semangat gua di situ, karena makanya gue cuma nanya, ini akan ketemu warga ya Pak secara langsung? Iya, tapi sama Wakapolda Jawa Tengah nanti aja Mas, nanti. Oke. Akhirnya dia masuk mobil Brimob. Awalnya juga gue nggak tahu, gue kira dia akan berdiri jalan ke depan, berdiri di hadapan rakyat secara langsung. Ternyata naik mobil Brimob, yang mana ya mungkin untuk keamanan dan lain sebagainya. Kita hargai itu, karena memang pengamanannya ketat banget gitu. Naik mobil Brimob, akhirnya dia maju ke depan, dikawal polisi banyak ya. Berhenti di depan pagar tuh. Gue tunggu, belum keluar nih. Ya kan mungkin untuk menyiapkan parkir dulu ya mobil Brimobnya. Habis itu Pak Kapolresta ngomong, himbau lagi dan bilang Pak Bupati sudah datang. Nah di situ gue siap-siap tuh on cam dan sebagainya. Apa yang sesungguhnya akan disampaikan oleh Bupati Pati Sudewo? Karena ini sejarah juga ya. Maksudnya setelah sebelumnya sempat ketemu sih, waktu malam-malam tuh ada sempat ketemu, tapi beberapa minggu lalunya kalau nggak salah. Tapi kan belum seamarah ini. Nah ketika sudah sangat amarah, akhirnya ketemu, nongol tuh. Terus dari atas kan Bupati Pati, Bismillahirrahmanirrahim, ketimpuk gua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akan berbuat yang lebih baik. Terima kasih. Gue gak ngerti nih, apakah ini doa atau gimana? Gue bingung. Pas banget ya, coba cek. Bismillahirrahmanirrahim, ceplak. Kaget banget lu pasti. Gue kaget sih, jujur. Gue sebenarnya di momen itu mungkin gak ada waktu buat takut kali ya. Gak akan sempet takut, lebih kebingung. Kenapa? Karena sebelumnya belum ada lemparan, terus kena gue gitu kan, ceplak. Makanya gue turun dulu bingung, dalam arti ya apakah ini akan botol aja, gelas aja, sendal aja, atau ada batu dan lain sebagainya. Ngeri juga kan soalnya. Dan bener pas gue turun dulu, gue sempet agak lihat ke atas tuh, banyak banget nih yang terbang-terbang, botol dan lain sebagainya. Dan disitulah baru Bupati Pati Sudewo bilang assalamualaikum tuh, Bismillahirrahmanirrahim, ceplak, assalamualaikum. Saya meminta maaf pada rakyat, saya akan berjanji gue lupa ya, cuman intinya saya berjanji akan memperbaiki diri. Saya kan gitu kan, dan gue nodong di situ bukan buat numpang supaya ditimpuk, enggak lah. Kan gue bawa mic juga ya, mic dalam arti buat nangkep suara Pak Sudewo gitu. Karena gue kira bakal lama, ternyata semakin dia ngomong, botol-botolnya semakin banyak tuh. Makanya tameng-tameng langsung halal kan di depan Pak Bupati. Nah di situ gue gak melihat lagi, maksudnya karena kacamata gue udah burem ya, kena air. Jadi gue gini aja, gue kira tuh yang baju putih masih Pak Sudewo. Ternyata pas gue lihat sudah langsung masuk. Tahu gitu gue langsung mundur aja, ngapain gue di situ kan. Dan kalau dilihat dari intonasi kalimat yang disampaikan, kok jadi kayaknya memang ke depan cuma buat meminta maaf ya. Karena penggalan, coba perhatiin deh, penggalan kalimatnya tuh rapi. Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum, saya meminta maaf, saya akan memperbaiki diri. Langsung masuk. Gue gak tahu apakah memang hanya hal itu yang ingin disampaikan Pak Sudewo. Apakah saat itu memang beliau tidak mau membuka ruang negosiasi, dalam arti tidak mau berdiskusi dengan publik soal tuntutannya untuk dilengserkan, gue tidak tahu. Tapi kalau dilihat dari kalimat utuhnya, kok kayaknya rapih banget gitu. Seakan sudah mungkin ya direncanakan. Tapi sebenarnya kalau direncanakan pun tidak apa-apa. Mungkin pertimbangannya kan untuk keamanan dan lain sebagainya. Tapi balik lagi, aspirasi publik harus tetap ditampung dan didengarkan. Mungkin itu yang agak jadi berat ya. Satu, buat keamanan kepala
kepala daerah, tapi satu lagi kok kayaknya belum terserap nih aspirasinya. Tapi kan namanya polisi ketika sudah rusuh ya mau nggak mau ya sudah. Karena kan kalau didengar lagi ya di situ dibilang juga kok nggak komitmen ya. Ya namanya masa ya udah banyak ya. Mungkin ya marahnya sudah tidak terbendung lagi. Akhirnya terjadilah peristiwa itu. Akhirnya gue mundur ke belakang, terus gue maju lewat samping lagi. Ternyata ya gue kira Pak Sudewo akan keluar lagi ya. Ternyata enggak, mobilnya mundur dan kembali ke pendopo. Berarti setelah si Pak Sudewo itu keluar ketemu massa yang cuma sebentar itu, berarti kondisinya tuh emang makin rusuh ya di sana ya? Gua nggak bisa terlalu melihat keluar ya, tapi kok gue ngerasanya sebenarnya lebih padat pagi ya. Kalau gue ya, lebih padat pagi dalam arti pagi tuh emang tumpah ruah tuh ibu-ibu lah, bapak-bapak lah, maksudnya campur. Memang kan namanya ingin menyampaikan aspirasi, ada yang ingin datang untuk mendukung, ada yang ingin datang untuk menyuarakan secara langsung. Ya kayak semacam hiburan bahkan gue pertama kali ngeliat ya kalau pagi-pagi ya. Banyak sound horek lah, dan lain sebagainya itu ada lagi banyak. Sound horek pakai bendera One Piece tuh, wah combo udah. Makanya gue kira tuh, oh ini kayak pesta rakyat lah. Nah tapi pas Pak Sudewo ngomong itu memang, nggak tahu ya, gue ngeliatnya mungkin karena sudah siang juga, sudah capek, auranya agak sedikit beda. Itu kalau gue tangkep ya, auranya agak sedikit beda karena sebelumnya juga kan sebenarnya udah lumayan kondusif tuh. Pas gue masuk kan sudah lumayan kondusif sebenarnya. Tapi di situ auranya agak sedikit beda. Itu juga yang jadi pertimbangan ya, kira Pak Sudewo masuk ke dalam gitu.